Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kegiatan belajar kita. Sekarang masuk ke matematika wajib bab pertama di kelas 12, yaitu tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 apa aja sih yang akan kita bahas? Sebenarnya inti yang akan kita bahas dari bab dimensi 3 yaitu membicarakan tentang jarak dan sudut ya. Besar jarak dan sudut pada dimensi 3. Dimensi 3 disebut juga bangun ruang. Nah, tapi tidak semua bangun ruang yang akan kita bahas di sini. Kita hanya membahas beberapa contoh bangun ruang aja. Contohnya karena di sini ada jarak dan sudut, berarti hanya untuk bangun ruang yang berasal dari sisi datar ya. Contohnya kubus, prisma, limas, tidak untuk tabung ataupun kerucut karena nanti itu tidak ada sudutnya kayak gitu ya. Sudutnya dia kan untuk kerucut berasal dari lingkaran, sudutnya ada tapi nanti tidak bisa untuk menghitung sudutnya. Oke, kita akan langsung bahas. Nah, dasar untuk mempelajari jarak dan sudut pada bangun ruang ini kita harus punya dasarnya dulu. Dasarnya itu apa? Dasarnya kita harus mengetahui kedudukan titik dan garis pada bidang bangun ruang kayak gitu. Maksudnya kedudukan titik dan garis bagaimana? Ya dari kita bahas. Nah, biasanya di dalam dimensi 3, apapun itu bentuknya, kubus, balok, limas ataupun prisma, kita harus menamai dulu si bangun tersebut. Kalau menggambar kubus insya Allah susah, anggap kalian semua bisa. Nah, untuk menamai kubusnya bagaimana? Menamai kubus itu harus berurutan ya. Dari A terus ke samping ke kanan, B terus arahnya kemana lagi? Ke belakangnya ya, C terus D. Jadi berurutan itu ada sisi bawah dan sisi atas. Nah, sisi atasnya berarti dimulai dari mana? Dari yang sejajar dengan A, yaitu E, F, G, dan H. Kayak gitu ya cara menamakan dimensi 3 bentuk kubus. Untuk balok pun tidak jauh berbeda karena kan gambarnya nggak terlalu beda ya. Untuk limas dan prisma juga sama, pasti dinamakan berurutan dari alas ya, dari bawah. Oke, sekarang saya akan bahas kedudukan titik dan garis dalam bidangnya. Sebelum kita masuk ke sana, kubus ini mempunyai suatu keistimewaan. Salah satunya jika semua sisi itu misalkan besarnya adalah A ya, A cm misalkan, maka semua sisinya panjangnya sama ya enggak? Karena dia terbentuk dari segi 4. Ini A juga, semuanya A kayak gitu. Terus di dalam kubus ada yang namanya diagonal ya, diagonal bidang, dan satu lagi ada yang namanya diagonal ruang. Sebenarnya diagonal, kalau misalkan ada yang masih ingat, ini pelajaran waktu SD itu ada ya, berapa diagonal dalam satu persegi? 2 ya. Jadi diagonal ini yang mana? Diagonal itu yang menjadi titik potong antara suatu sisi menjadi dua bagian sama besar titik potong tengah ya, dari ujung ke ujung. Contohnya kalau dari sisi A, B, C, D, maka diagonal itu dari A ke C sini ya, dari A ke C. Nah, itu diagonal bidang. Jadi contohnya bisa AC, bisa juga B ke D. B ke D juga disebut diagonal bidang, B ke D. Terus yang lainnya kalau sisi yang atas berarti diagonal mana? E ke G ya, E ke G nih ya. Terus H ke F ya kan, H ke F sama dengan H ke F, dan yang lain-lain kayak gitu. Contoh satu sisi lagi deh, sisi yang belakang ya, perhatiin sisi belakang DCGH, DCGH, maka diagonalnya D ke G dan C ke H. Nah, untuk keistimewaan bidang kubus ini, diagonal bidang itu bisa juga dirumuskan dengan panjangnya adalah A
A akar 2. Dari mana A akar 2? A akar 2 itu ngerjainnya pakai cara Pitagoras. Yuk, kita buktikan ya apakah betul panjangnya A akar 2. Misal kita pakai segitiga, ini kan juga diagonal bidang ya, BG ya. BG juga disebut diagonal bidang. Ini B ke G. Nah, kita tes apakah benar nilainya A akar 2. Kita gambar. Ini sebuah segitiga siku-siku. Dari mana siku-siku? Kelihatan. C ini kan sisi datar yang tegak lurus ya. Berarti ini di sini siku-sikunya itu di C, ini B dan G. Nah, tadi saya bilang kalau kubus itu semua sisinya sama panjang. Berarti kalau BC-nya itu A, GC-nya juga A. Sehingga cara mencari BG atau diagonal bidangnya menggunakan aturan Pitagoras. Rumusnya apa aturan Pitagorasnya? BC kuadrat sama dengan, ya kan? BG kuadrat sama dengan jumlah ya. BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Tapi lihat ini masih BG kuadrat, sehingga kalau BG aja sama dengan akar 2A kuadrat. Nah, akar 2A kuadrat, karena A nya kuadrat, dia boleh keluar dari akar dan kuadratnya hilang ya. Jadi akar 2 aja yang sendirian di dalam. Kayak gitu. Itu asal usul kenapa diagonal bidang itu A akar 2. Jadi kalau misalkan AC A akar 2, BD A akar 2, AH pun A akar 2. Nanti kalau di soal diketahui sebuah kubus panjang sisinya 9 cm. Maka panjang diagonal bidangnya atau B ke G nya berarti 9 akar 2. Jadi A itu tinggal sesuai soal berapa senti yang diketahuinya gitu ya. Semoga sampai sini dipahami. Sekarang kita lanjut ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini jarak antar titik ke titik yang paling jauh, atau diagonal itu kan garis-garis yang membelah dua ruang ya, membelah dua ruang sama besar. Contohnya yang mana? Coba titik ke titik yang paling jauh kan dari ujung ke ujung. Coba kalian kalau misalkan lupa diagonal yang ruang, lihat aja yang paling ujung nih. Ini kan si A, patokan coba sama si A. Berarti kan ujung itu dari yang paling bawah ke paling atas ya. Dari A paling jauh kemana? Ke E, F, G atau H? Ke G, betul ya, yang paling jauh ke G. Nah, diagonal ruang itu adalah A ke G. Kalau saya boleh gambarkan, ini ya diagonal ruangnya A ke G. Nah, terus dia sama juga kayak H ke B ya. H ke B juga sama kayak H ke B. Mana lagi? Ada lagi? Yang ujung belakang saja sama ujung depan CE. Oke, betul. C ke E. Gak usah saya gambar ya, biar nggak pusing. Sama dengan C ke E. Satu lagi ada yang belakang D. D kemana yang paling jauh? Ke depan, ke F ya. D, F gitu. Nah, diagonal ruang ini dia pun sama memiliki besar, yaitu A akar 3. Nah, A akar 3 hitung-hitungannya gimana? Caranya sama, pakai Pitagoras juga. Kalau misalkan mau coba cari silahkan. Nah, kalau pakai Pitagoras seperti caranya kayak yang tadi, berarti dia pakai segitiga siapa? Segitiga, misalkan kita pakai segitiganya HGB ya. HGB. B. Nah, ini kan HGB. Sebenarnya kelihatannya itu HGB itu enggak siku-siku ya, padahal dia itu siku-siku. Siku-sikunya di G, karena kalau kamu lihat, kamu bisa refleksikan atau bayangin, itu G-nya itu pasti dia membentuk siku-siku. Kalau misalkan direfleksikan di kita punya apa ya istilahnya, kita punya modelnya asli itu nanti kelihatan kalau dia siku-siku. Nah, H ke G nya kan dia tadi adalah panjangnya A. G ke B tadi itu adalah A akar 2 gitu ya. B berarti H ke B nya kita cari pakai Pitagoras. A kuadrat, akar A kuadrat ditambah
akar 2 kuadrat gitu ya. Berarti ini A kuadrat ditambah akar 2 dikuadratin kan akarnya hilang. Jadi 2A kuadrat sama dengan 3 ya. 3A kuadrat, berarti A kuadrat bisa keluar jadi A akar 3. Kayak gitu caranya. Oke, sampai sini semoga dipahami. Itu dia salah satu keistimewaan kubus ya. Kalau balok nggak boleh langsung diagonal ruangnya A akar 3 atau diagonal bidangnya A akar 2, nggak boleh. Harus dihitung sendiri menggunakan cara Pitagoras. Jadi kuncinya di dimensi 3 ini kalian harus sudah hatam ya Pitagorasnya ya. Sudah lanjut. Nah, kedudukan titik dan garis dalam bidang kita akan bahas dulu. Yang pertama, kedudukan titik dulu ya. Kedudukan titik dulu. Titik ke garis. Nah, misalkan sudah punya titik. Sini titik A, terus di sini ada garis. Misalkan ini garisnya garis G kecil ya. Nah, maka kedudukan titik ke garis ini bagaimana? Kan A ke G-nya ini tidak ada hubungannya ya. Yaitu dengan cara proyeksi namanya. Jadi diproyeksikan A-nya ke garis G, dan setiap proyeksi itu harus tegak lurus. Jadi tarik garis lurus. Nah, garis yang tegak lurus pasti membentuk sudut 90 derajat. Jadi kedudukan titik ke garis itu seperti ini. Nah, di bawahnya misalkan kita namain dia A aksen atau bayangannya. Contoh nih, misalkan di kubus ini. Pertanyaan Ustazah misalkan jarak titik B ke garis CG, maka yang bisa mewakilinya adalah ya. Lagi misalkan pada kubus ABCDEFGH, titik B kan berada di luar garis CG, ya kan? B itu berada di luar garis CG. Ini B, ini CG ya. Berada di luar garisnya. Terus tunjuk satu garis yang dapat mewakili jarak titik B ke CG. Maka yang dapat mewakili garisnya itu kita proyeksikan dari B, tegak lurus kan? Tegak lurus kemana? Ke bawahnya, yaitu ke C. Maka yang bisa mewakilinya yaitu adalah garis BC, seperti itu. Atau misalkan tulis garis yang mewakili jarak titik H ke garis AD, maka yang mewakilinya adalah HD, betul. Nih, jadi kalau misalkan jarak H titik H ya ke AD, maka yang mewakilinya itu adalah HD. H itu dari titik awal, D itu adalah proyeksinya yang tegak lurus. Ini jarak titik ke garis. Kalau lagi misalkan jarak titik, contohnya itu lagi ya, jarak titik E ke AB. Nah, maka yang mewakilinya adalah garis apa? E yang tegak lurus bawahnya itu adalah A. Tepat bawahnya E adalah A, maka E A, gitu ya. Gampang ya, masih gampang. Nah, itu kedudukan titik ke garis. Bagaimana kalau misalkan kedudukan titik ke bidang? Sama ya, nggak beda jauh ya, tetap harus diproyeksikan. Misalkan ada suatu titik, ini kedudukan titik ke garis tadi. Sekarang kedudukan titik ke bidang. Misalkan ini ada suatu titik namanya titik E, terus di sini ada sebuah bidang ya. Maka yang mewakili jaraknya yang mana? Ya, kita tetap harus bikin garis putus-putus yang tegak lurus, gitu ya. Maka ini adalah E aksen. Kalau langsung contoh ke bentuk kubus yang tadi atas, maka bisa di sini bikin kubus lagi biar lebih enak.
ya, misalkan A B C D E F G H. Nah, misalkan jarak titik A ke bidang BC GF, maka yang mewakilinya siapa? A ke BC GF, A ke BC GF, sampingnya ya, BC GF ya, sisi samping kanan. Nah, maka yang mewakilinya siapa? Ya udah direfleksikan tegak lurus ke bawah, A itu proyeksinya adalah B, maka jaraknya adalah garis AB, kayak gitu. Satu lagi contoh, misalkan jarak titik H ke ABCD. Nah, proyeksikan titik H tegak lurus ke bawah, yaitu ke D, betul ya. Jadi jawabannya HD. Gampang ya untuk jarak titik ke garis maupun titik ke bidang. Sekarang kita lanjut ke kedudukan garis ke garis. Sekarang kedudukan garis ke garis ya. Nah, kedudukan garis ke garis itu dibagi menjadi 3. Ada yang kalau kayak gini namanya apa nih? Misalkan ini garis G, ini H. Namanya apa? Kedudukannya? Ayo dipikirin dulu ya. Terus ada lagi misalkan gini. Ini sama garis G dan H. Terus satu lagi misalkan udah gimana ya? Misalkan gini deh. Nah, kayak gitu. Misalkan dia berada. Oke, kedudukan garis ke garis dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama yang udah bisa nebak namanya di sini adalah garis yang apa? Yang sejajar, betul ya. Nah, kalau yang kedua kedudukan garisnya saling berpotongan. Kalau sejajar kan jelas atas bawah itu seimbang ya, atas bawah kiri kanan. Kalau berpotongan itu ciri-cirinya dia ada satu garis atau satu titik potong kayak gitu, yang dihasilkan dari garis yang berpotongannya. Nah, yang satu lagi ini nggak tentu arah. Ini dia berasal misalkan dari dua sisi yang berbeda ya, misalkan sisi kiri dan kanan. Yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Nah, ini namanya garisnya saling bersilangan, betul. Oke, salah satu contohnya, misalkan sudah minta contoh garis yang sejajar ya, dari kubus yang tadi. Garis yang sejajar itu siapa dan siapa? Garis yang sejajar misalkan antara HG. Saya ganti warna deh. Garis HG. HG sejajar tuh simbolnya biasanya gini. Sejajar dengan siapa? HG sejajar dengan EF, betul ya, sama depannya. Sejajar juga sama ke bawah sejajar, betul. DC, betul. Terus sejajar juga sama yang depannya Ustazah. Sin EF kan ke bawah ya, serong sini. HG, lihat deh, HG sama AB itu masih sejajar nggak? Masih, mereka masih sejajar. Kayak gitu. Itu salah satu contoh garis yang saling sejajar. Kalau yang saling berpotongan yang mana? Nah, berpotongan itu ada 2 jenis ya. Ada yang berpotongan tegak lurus dan ada yang berpotongan tidak tegak lurus. Kalau berpotongan kan intinya menghasilkan satu titik potong. Sekarang kalau dari gambar ini sudah bisa kasih contoh yang berpotongan tegak lurus ya. Yang berpotongan tegak lurus itu contohnya, coba kalian lihat garis FB. Coba sini deh yang berpotongan. Garis FB. F ke B, maka dia berpotongannya sama siapa? Potongan tegak lurusnya sama siapa? Lihat dia membentuk suatu sudut sama siapa? Sama C, betul. FB, BC. Atau satu lagi bisa juga ke kiri saja sama A, berarti AB. Jadi bisa FB tegak lurus BC, bisa tegak lurus AB. Kayak gitu. Satu contoh lagi misalkan EH ya. EH bisa tegak lurus
HG, betul ya, HG. Terus EH, karena pokoknya menghasilkan satu sudut aja bisa HG. Terus sin HG sama siapa lagi? E ya, ini lagi ngomongin E. Ayo, bisa sama siapa lagi? Kalau tadi kan kita ngomongin FB bisa BC. Oh, sebentar, saya di sini agak salah. Kalau tegak lurus itu cuman dua pasang ya, berasal dari dua pasang. Kalau tadi susah lanjutin. Ini kayak tadi FB itu kan satu garis, maka pasangannya tegak lurus berpotongan atau tegak lurus ya, bener. Pasangannya pasti sama satu garis lagi ya kan. Nah ini bisa milih nih, kamu mau sama FB sama BC atau FB sama BA, itu bisa pilih ya. Yang penting lanjut FB BC, atau bisa juga FB tegak lurus dengan BA gitu ya nulisnya ya. Terus tadi EH bisa tegak lurus sama HG kayak gitu, dan banyak contoh yang lainnya. Semoga nyampe sini dipahami. Itu dia untuk kedudukan garis dan garis. Nah kalau bersilangan kayak gimana? Bersilangan itu sama sekali tidak ada hubungan, tidak bersejajar ataupun tidak saling memotong. Contohnya yang EH nih, EH ya, sisi EH kira-kira kalau bersilangan sama siapa? Bersilangan itu tidak ada hubungan ya. Bersilangan itu sama siapa? Sisi EA kah? EH sama EA? EH sama EA engkau saja, mereka berpotongan di satu titik, yaitu di E. Betul. Kalau EH sama EF masih berpotongan. Betul. Kalau EH sama HB, EH sama HB berpotongan di H saja. Betul. Kalau EH sama BF, EH di kiri, BF di sini. Wah, nggak berhubungan sama sekali ya, jauh ya, nggak ada singgungan sama sekali. Mereka sama sekali nggak bersinggung. EH di sini, BF di sini. Maka betul ya. Atau EH sama GC, juga sama, nggak bersinggungan sama sekali Ustazah gitu. GC. Atau EH sama BC yang bawah, DC. EH sama DC juga sama sekali tidak bersinggungan. EH sama DC berarti bersilangan. Ini EH di bawah, di atas, DC di bawah gitu. Oke. Sepertinya sampai sini dulu aja pembahasannya. Sudah semua. Kalau misalkan kedudukan ini sudah paham, maka nanti kedepannya untuk jarak dan sudut juga lebih paham lagi. Oh ya, satu lagi, untuk kedudukan bidang terhadap bidang tuh sama aja ya. Kalau bidang terhadap bidang ada yang sejajar dan ada yang bersilangan dan juga tegak lurus, sama ya seperti garis ke garis. Contohnya sejajar itu bidang ke bidangnya, kedudukan bidang ke bidang ya, kedudukan bidang ke bidangnya yang sejajar. Contohnya atas bawah ya, sisi atas sisi bawah. ABCD sejajar EFGH. Lihat, ABCD sejajar EFGH. Terus di sini ABCD sejajar EFGH. Terus kalau yang berpotongan tegak lurus, ABCD berpotongan dengan, jadi bikin kayak kamu bikin siku-siku ya, bikin siku-siku di tangan kamu sendiri. Berarti ABCD tegak lurus dengan yang mana nih tegak lurusnya dia? Sama BCGH. Jadi pokoknya kalau tegak lurus itu ada dua sudut yang bareng-bareng. Ini BC, ini BC kayak gitu. Jadi inilah titik yang membuat sudutnya ABCD, BCGH. Jadi kayak buku ya, buku yang lagi dibuka gitu ya. Terus kalau bersilangan yang sama sekali nggak ada hubungannya, kayaknya kalau dikubus gak ada ya, kayak gitu, karena dia pasti saling bersinggungan semua, sejajar atau tegak lurus. Kecuali nanti kalau ada soal dia minta bikin bidang sendiri, mungkin nanti ada kayak gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasan kita untuk hari ini. Semoga masih mudah dipahami. Silakan dicatat, dan kalau ada yang masih tidak dimengerti, tanyakan ke Ustazah via WhatsApp. Syukran semuanya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan tulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.